Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adisti Diva dengan NPM 2050663, Dinda Akmalia dengan NPM 2050669, Prati Zinta dengan NPM 2050674, dan Sabila Tiara dengan NPM 2050677. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Model Pembelajaran Berbasis Komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Saya Adisti Diva dengan NPM 205060063. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian pembelajaran berbasis komputer dan sejarah pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan komputer CD pembelajaran, berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Melalui sistem komputer, kegiatan pembelajaran dilakukan secara tuntas, maka guru dapat melatih siswa secara terus-menerus sampai mencapai ketuntasan dalam belajar. Latihan yang diberikan guru dimaksudkan untuk melatih keterampilan siswa dalam berinteraksi dengan materi pelajaran dengan menggunakan komputer, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya ada sejarah pembelajaran berbasis komputer. Pada tahun 1964, seorang ahli psikolog dari aliran behaviorisme yang bernama B.F. Skinner menciptakan pembelajaran terprogram, berprogram, atau program instruction. Sistem pembelajaran terprogram memungkinkan interaksi siswa dengan siswa dan interaksi siswa dengan guru yang dilakukan secara langsung, tetapi melalui program yang bisa berbentuk tulisan, rekaman video, film, mesin mengajar, dan sebagainya. Lalu, prinsip yang digunakan sejalan dengan prinsip belajar yang dikembangkan, yaitu conditioning operand, di mana siswa belajar melalui serangkaian stimulus respon dan dalam program respon dari suatu stimulus pertanyaan ditemukan sendiri oleh siswa. Dalam ini diberikan kunci jawaban yang bisa diperiksa siswa setelah merespon, sehingga siswa mengetahui apakah responnya benar atau salah. Program yang dikembangkan oleh Skinner dikenal dengan program linier. Program linier ini dapat pula bercabang, branching. Model-model pembelajaran ini sangat terprogram. Baik program linier maupun branching inilah yang sangat mewarnai perkembangan perangkat lunak dalam sistem pembelajaran komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi komputer dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi komputer dalam kegiatan pembelajaran ialah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dengan penggabungan video dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Usia anak sekolah dasar biasanya mendiagnosa sesuatu itu berdasarkan hal yang bersifat konkret, bukan abstrak. Maksudnya, selama pembelajaran, guru harus mampu mengintegrasikan pengetahuan peserta didik berdasarkan hasil pemahaman dan pengalaman peserta didik, yang tentunya harus ditunjang dengan media pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan komputer. Misalnya saja, peserta didik belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan terdapat dalam tubuh manusia yang tidak dapat dilihat langsung. Maka, untuk memudahkan pembelajaran sistem pencernaan, guru menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet, sehingga dapat mengakses video misalnya saja dari YouTube. Sehingga, peserta didik menjadi lebih tahu dan meningkatkan pengetahuannya tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, tujuan afektif. Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran sikap atau afektif pun dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer. Misalnya saja pada pembelajaran tentang toleransi. Dipertontonkan bagaimana toleransi yang baik antar sesama manusia, sehingga peserta didik sudah paham, sedikitnya akan ada perubahan sikap menjadi lebih menghargai, menghormati, yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tujuan psikomotorik. Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi, sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja.
Beberapa contoh program antara lain simulasi pendaratan pesawat, kerajinan tangan, dan lain-lain. Atau yang sederhana saja misalnya pada pembelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP tentang gerak keseharian dan alam dalam tarian. Peserta didik melihat tayangan video, kemudian dapat mempraktikannya. Jika terus dilatih, maka akan membuat peserta didik menjadi terampil. Sehingga, dengan keterampilan yang dimiliki dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik bahan pembelajaran berbasis komputer. Karakteristik bahan pembelajaran berbasis komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistemik. Bahan pembelajaran berbasis komputer disusun secara sistemik dan terstruktur. Ada dua jenis penyusunan dalam hal ini, yaitu linier atau terletak pada satu garis yang lurus, dan branching atau memiliki berbagai cabang. Selain memenuhi salah satu dari jenis penyusunan di atas, pengembangan pembelajaran berbasis komputer juga mempertimbangkan penyusunan peta konsep keilmuan. Banyak pilihan yang dapat digunakan dalam menyusun peta konsep, mulai dari konsep mudah ke sulit, sampai dengan konsep yang umum ke konsep yang khusus. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, jelas dan menarik. Pemaparan konsep yang jelas dan tampilan yang menarik merupakan hal pokok dalam pembelajaran berbasis komputer. Penggunaan bahasa yang lugas, tidak interpretatif, penggunaan ilustrasi yang jelas dan detail juga termasuk syarat mutlak dalam pengembangan pembelajaran berbasis komputer, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih berkesan dan bermakna terhadap peserta didik. Yang ketiga, mudah digunakan. Sebagian besar produk pembelajaran berbasis komputer sangat mudah digunakan, meskipun bagi orang awam sekalipun. Dengan petunjuk penggunaan yang jelas dan memiliki pola logika yang konkret, menjadikan produk pembelajaran berbasis komputer mudah dipahami oleh semua orang. Yang keempat, mudah diperbaiki. Produk pembelajaran berbasis komputer juga mudah untuk diperbaiki. Penambahan, pengurangan, dan revisi terhadap isi produk sangat mudah dilakukan. Berbeda halnya dengan bahan cetak. Setelah mengalami proses pencetakan, bahan ajar cetak tidak bisa direvisi secara langsung, melainkan harus melakukan pencetakan ulang. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, fitur-fitur yang terdapat dalam fasilitas program juga semakin berkembang, sehingga semakin memudahkan dalam pengeditan produk pembelajaran berbasis komputer. Misalnya saja di dalam pembuatan makalah. Jika ada kesalahan kata, dapat diedit secara langsung pada komputer tersebut. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, mudah disebarluaskan. Bahan ajar berbasis komputer sangat mudah untuk disebarluaskan. Salah satunya adalah penyebaran menggunakan media internet. Sasaran pembelajaran berbasis komputer ialah setiap orang. Khususnya di sini, kita lebih terfokus pada peserta didik sekolah dasar. Lewat pembelajaran berbasis komputer ini diharapkan dapat membantu guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menuntaskan setiap pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Akan tetapi, di era yang sudah modern seperti ini banyak sekali informasi yang tidak benar atau hoax. Maka dari itu, guru ataupun orang tua harus mendampingi peserta didik agar tidak termakan oleh berita yang tidak jelas atau ilmu yang tidak pasti datangnya dari mana, dan tidak adanya verbalitas atau penerjemahan arti yang salah atau yang banyak dari peserta didik sehingga terjadinya kekeliruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komputer sebagai media pembelajaran. Dikutip dari Scrum tahun 1977 bahwa media ini merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat kita manfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, media ini juga harus ada apabila kita itu ingin memudahkan segala sesuatu hal dalam pekerjaan. Kata media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti pengantar atau perantara. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa media ini merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media yang difungsikan sebagai sumber belajar ini apabila kita lihat dari pengertian secara harfiahnya itu juga terdapat manusia, benda, ataupun segala sesuatu yang memungkinkan untuk siswa itu memperoleh informasi dan pengetahuan yang berguna bagi dirinya dalam pembelajaran. Dan bagaimana dengan adanya media berbasis komputer ini, khususnya ini menggunakan
presentasi PowerPoint, di mana anak didik itu akan menjadi mempunyai keinginan untuk maju dan juga memiliki kreativitas yang tinggi dan memuaskan dalam perkembangan dirinya di kehidupan yang akan datang. Arif S. Adiman tahun 1954 mengatakan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa itu untuk belajar. Contohnya itu seperti film, buku, dan kaset. Nah, dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa media ini merupakan alat yang memungkinkan siswa untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan mudah, untuk mengingatnya dalam waktu yang lama dibandingkan dengan penyampaian materi pelajaran dengan cara tatap muka dan ceramah tanpa alat bantu atau media pembelajaran. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama itu ada komponen tujuan. Nah, dalam memilih penggunaan media pembelajaran ini, kita harus mendapatkan prioritas yang pertama, yaitu mempertimbangkan aspek tujuannya. Lalu yang kedua ada komponen karakteristik media pembelajaran. Pasti di setiap media pembelajaran itu memiliki karakteristik tertentu, baik dilihat segi keandalannya, cara pembuatannya, dan cara penggunaannya. Lalu yang ketiga yaitu komponen kesesuaian. Komponen kesesuaian itu merupakan kesesuaian dengan rencana, kegiatan, sasaran belajar, tingkat keterbacaan media, situasi dan kondisi, dan objektivitas. Manfaat pembelajaran berbasis komputer. Pada awalnya itu proses pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dari pengajar dengan menggunakan bantuan peralatan seperti papan tulis, kapur, gambar, atau model. Nah, kemudian secara seiring berjalannya waktu, teknologi berkembang menjadikan pengajar itu bisa memberikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang sederhana seperti overhead projector atau disebut OPH, slide atau film. Nah, pembelian materi dengan menggunakan OPH atau slide ini cukup membantu pengajar dan pembelajar. Pengajar ini akan merasa terbantu dalam hal waktu karena tidak perlu menulis di papan tulis atau whiteboard. Nah, demikian juga pembelajar dapat memanfaatkan waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi, berdiskusi, atau bertanya kepada pengajar. Pembelajaran berbasis komputer ini akan memberikan banyak manfaat, yaitu yang pertama dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua sebagai suatu usaha yang sistematik dan terencana untuk mengatasi kelemahan pada pembelajaran kelompok. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran yang dirancang secara hati-hati akan bermanfaat bagi siswa yang biasanya itu kurang dapat mengikuti metode pembelajaran tradisional. Lalu yang keempat itu pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan, dan yang kelima komputer itu sebagai media pembelajaran yang efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama ada model DRIS. Model DRIS adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model DRIS akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Kemudian program model DRIS. Program berupa alur dalam bentuk kotak-kotak dialog yang memiliki makna dan arti sendiri. Program berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah alur kegiatan dan data-data memiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Kemudian ada model tutorial. Program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Kemudian ada model simulasi. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Kemudian ada model instructional games. Instructional game merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Tujuan instructional games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Kelebihan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, bagi guru. Pembelajaran berbasis komputer sangat penting bagi guru karena guru akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi siswa, memberi alternatif variasi metode pembelajaran,
menolong mengembangkan media pembelajaran karena tidak semua guru memiliki kreativitas dan waktu untuk melakukannya. Kemudian memberi pedoman bagi pengembangan lebih lanjut dan meminimalkan tingkat kesalahpahaman konsep atau teori yang sering dialami siswa sehingga efektivitas dan efisiensi pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Kemudian bagi siswa, pembelajaran berbasis komputer juga sangat penting bagi siswa karena siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak. Karena konsep atau teori yang bersifat abstrak tersebut akan disajikan secara cermat dan konkret, sehingga mudah ditangkap oleh panca indera. Mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa, kendali belajar berada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuannya dan dapat mengakomodasi siswa yang lambat karena dapat menciptakan iklim yang efektif dengan cara yang lebih individual. Kemudian bagi sekolah, dengan adanya model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan, maka di sekolah akan tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidang studi dengan setiap guru dapat menggunakan dengan mudah. Pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-pokok bahasan dan sebagai pedoman praktis, implementasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan karakteristik pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Kelemahan ini sudah diatasi karena saat ini pengadaan komputer sangat mudah. Yang kedua, jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa cepat bosan. Yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ia harus bekerja dengan ahli program komputer grafis, juru kamera, dan teknik komputer. Kemudian, selain itu, terdapat kelemahan-kelemahan lainnya. Di antaranya yaitu ada tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Kemudian di samping itu, pengadaan pemeliharaan dan perawatan komputer, terutama yang meliputi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software, memerlukan biaya yang lewat tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat comprehensive analysis perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. Baik, sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya secara langsung melalui Zoom meeting atau juga dapat bertanya melalui forum diskusi yang ada pada e-learning. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.